Pemirsa, benarkah masih ada celah hukum lain yang bisa digunakan untuk membebaskan Baik Nuril dari jerat pidana? Kita akan membahasnya bersama mantan Hakim Agung Bapak Gayus Lumbun yang bergabung dari kantor Kemenkumham Jakarta. Selamat malam Pak Gayus. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Gayus, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini dalam kasus Baik Nuril, apakah amnesti menjadi upaya yang terakhir dan pilihan paling tepat? Ya, saya sepaham dengan Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa keadilan itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi, sangat sepaham. Tetapi saya ingin memberi masukan bahwa keadilan masyarakat dan keadilan hukum dua hal yang berbeda. Legal justice dan sosiologi justice, social justice itu mempunyai dua ranah yang berbeda. Yang pertama, semua kita tentu mengharapkan ada suatu keadilan untuk masyarakat kita. Tetapi hakim sebagai pemutus perkara juga harus mempertimbangkan legal justice yang mengatur mengenai keadilan itu. Dan ini diputus oleh Hakim MA. Kembali kepada amnesti, tentang amnesti ini diatur di Undang-Undang tentang amnesti, Undang-Undang nomor 11 tahun 1954 atau 54. Di ayat 2 tolong diperhatikan bahwa amnesti diberikan kepada terpidana dalam sengketa politik. Tadi baru contoh yang ditayangkan di Metro TV juga menyebutkan, dan semua itu dapat dikatakan masalah berkaitan dengan sengketa politik. Kemudian di Undang-Undang 45 pasal 14 ayat 2 juga menyebutkan meminta agar adanya pertimbangan dari DPR untuk amnesti dan abolisi. Apa maknanya? DPR itu lembaga yang berkaitan dengan politik. Sementara gerasi dan rehabilitasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Ini hukum. Jadi ada dua ranah politik dan ranah hukum yang harus disikapi oleh Presiden. Saya agak tidak sepaham kalau ini diberikan proses mengenai amnesti. Karena nanti kita akan menyimpang dari hal-hal yang menjadi kewenangan Presiden yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Harus menjalankan wewenang yang diberikan secara atributif dengan tepat. Ya, tidak mencampur adukan wewenang, tidak melebihi kewenangan diberikan, dan tidak ada kesenangan dalam proses penegakan pemerintahan. Jadi hal ini perlu diperhatikan dengan baik, sehingga Presiden kita harapkan bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat atau social justice. Oke, Pak Gayus, tapi bukankah pemberian amnesti ini menjadi salah satu wewenang prerogatif dari Presiden dengan meminta pertimbangan dari DPR, bahkan ketika DPR memberikan pertimbangannya, ini Presiden boleh mempertimbangkan usul dari DPR ataupun tidak, karena ini masuk pada wewenang prerogatif dari Presiden. Tadi saya sebutkan undang-undang memberikan wewenang Presiden di ayat 2 Undang-Undang tentang amnesti hanya terhadap sengketa politik. Itu yang pertama. Konstitusi kita di amandemen kedua tahun 2002 pun menegaskan bahwa Presiden memberikan amnesti melalui pertimbangan dari DPR. Tadi saya sebutkan makna dari DPR adalah satu konteks berkaitan politik. Sementara konteks hukum yaitu gerasi dan rehabilitasi itu konteks hukumnya Presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dua hal ini harus diperhatikan kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Presiden harus berdiri di tempat yang tepat sehingga tidak dipersoalkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan satu kebenaran dalam pengampunan. Saya pikir kita bisa memberi pengampunan dengan jalan yang lain, yaitu meminta MA untuk mentaati putusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan jalan putusannya tahun 2014 bahwa peninjauan kembali atau PK boleh dilakukan lebih dari satu kali. Walaupun MA membuat edaran hanya boleh sekali, tetapi Presiden sebagai kepala negara boleh mengingatkan agar MA kembali memeriksa perkara ini dalam pengajuan PK kedua. Artinya menurut Anda PK kedua masih mungkin dilakukan, mengingat tadi seperti yang Pak Gayus katakan bahwa sebetulnya sudah ada SEMA nomor 7 tahun 2014 di mana MA mengatakan PK hanya diperbolehkan satu kali saja diajukan. Ya, saya berpendapat bahwa putusan MK itu sebuah putusan yang disebut sebagai putusan erga omnes.
Artinya siapa saja di Indonesia ini harus mentaati, termasuk Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Kalau pimpinan Mahkamah Agung sebagai perorangan melanggar, ya ini juga satu pelanggaran. Ini yang pertama. Dan kedua, saya mengingatkan, di Mahkamah Agung ini jangan khawatir kalau PK-nya akan sama dengan PK yang pertama karena solidaritas sistem. Solidaritas di Mahkamah Agung adalah solidarity yang bersifat organis. Tidak sama di tempat lain yang bersifat mekanis atau mekanisme. Jadi tidak usah khawatir nanti putusan sama. Saya berpendapat hakim memang memperhatikan dua hal tadi, yaitu keadilan sosial dan keadilan hukum. Dihukum bisa menghukum, tapi hukumannya itu kan bisa disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, mencuat banyak sekali di pers beberapa hari ini. Artinya kalau putusan itu tidak dihukum masuk penjara, itu sudah satu putusan yang memenuhi keduanya. Diputus dengan VW atau verwadelijk atau percobaan, itu pun sudah merupakan bagian dari legal system yang mengatur keadilan hukum. Keadilan hukum ini menyangkut banyak aspek pendidikan juga, artinya masyarakat supaya tidak mengabaikan legal justice. Jadi orang mentaati undang-undang. Saya khawatir kalau semua kembali ke keadaan masyarakat, maka orang akan banyak melanggar hukum karena mengutamakan pandangan keadilan masyarakat, mengabaikan keadilan undang-undang. Baik, Pak Gayus, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai pilihan-pilihan apa saja artinya yang bisa diambil oleh Baik Nuril saat ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kasus Baik Nuril sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah upaya peninjauan kembali Baik Nuril ditolak oleh Mahkamah Agung. Namun Mahkamah mempersilahkan Baik Nuril mengajukan upaya amnesti sebagai hak individu warga negara. Undang-undang ITE begitu. Nah, dengan adanya putusan peninjauan kembali itu, maka proses hukum, proses peradilan yang ditempuh oleh Baik Nuril ini tadi sudah berakhir, udah berakhir, ya, udah selesai, gitu. Nah, kalau seperti diberitakan, ya kita baca bersama di media ini bahwa akan mengajukan, itu haknya, hak asasinya, haknya untuk mengajukan amnesti. Pemirsa, kita lanjutkan kembali pembicaraan bersama mantan Hakim Agung Bapak Gayus Lumbun. Pak Gayus, tadi MA juga mengatakan bahwa amnesti ini ataupun upaya amnesti ini sebagai hak individu dari warga negara. Jadi artinya untuk Baik Nuril sendiri merupakan haknya mengajukan amnesti kepada Presiden. Begini, tentu itu merupakan hak setiap orang untuk meminta apapun. Tetapi kan ada jalur-jalur yang harus dipenuhi. Tadi disebutkan inkrah, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Inkrah ini bukan di PK, justru di kasasi itu inkrah. Undang-undang memberi ruang keadilan untuk ada upaya PK. Ini bukan inkrah di atas luar biasa ini. Nah, PK ini bisa 2 kali menurut MK. Tetapi kalau hak warga negara meminta, itu hak yang minta. Kita harus berbicara tentang dua sisi. Keadilan sosial dan keadilan hukum. Harus seimbang, ini negara hukum. Tidak bisa kita memenuhi semua permintaan yang menyimpang. Mahkamah Agung melemparkan ini kepada Presiden. Pak Presiden meminta saja pertimbangan dari DPR. Itu diatur dengan jelas kalau terjadi karena keadaan sengketa politik. Di ayat 2, tolong dibaca dengan baik-baik. Di ayat 2 Undang-Undang mengenai amnesti. Terjemahkan juga di konstitusi, pada revisi juga sama. Tetap menyebutkan mendapatkan pertimbangan DPR, artinya ranah politik untuk amnesti dan gerasi melalui Mahkamah Agung menarik hukum. Jadi kita harus teliti untuk mengaitkan semua ketentuan sehingga tidak salah dalam Presiden memberikan sebuah pengampunan. Oke, Pak Gayus, tapi apabila kita mencoba untuk melihat dari kacamata Baik Nuril sendiri, di mana putusan MA ini telah dikeluarkan, artinya eksekusi akan segera dilakukan. Baik Nuril sendiri artinya memiliki waktu yang sangat sempit untuk mengambil pilihan yang paling tepat. Apabila kemudian harus mengajukan PK, artinya kan ini kemudian berkejaran dengan waktu eksekusi sendiri. Ini kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung boleh menunda, termasuk memberi kesempatan kepada orang demi keadilan, termasuk deponering atau sponering. Itu termasuk bagian dari menyampingkan demi keadilan dan kepentingan orang banyak yang bergejolak hari ini. Jaksa Agung
bisa mengambil kebijakan itu, menunda eksekusi. Anda kemudian juga salah satu pihak yang nantinya akan berdiskusi dengan Menkumham malam hari ini untuk melihat bagaimana posisi hukum betul. dari kasus Baik Nuril sendiri. Artinya nantinya akan poin-poin seperti apa yang akan diberikan kepada Menkumham? Hampir semua poin yang saya kemukakan tadi akan saya sampaikan kepada beliau, kepada Menteri, agar Menteri sebagai langkah awal dari permohonan ini bisa mempunyai pandangan yang lebih jelas tentang keadilan. Keadilan tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi ada keadilan hukum untuk masyarakat banyak juga, sama tujuannya. Ketertiban masyarakat. Kalau semua kita melalui jalur keadilan sosial, maka ya akan menjadi satu hal yang timpang di negara hukum untuk menegakkan keadilan dan menegakkan ketertiban. Itu pendapat saya, nanti saya kemukakan Pak Menteri juga, agar Pak Menteri mungkin bisa mendalami. Baik Pak Gayus Lumbun, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.